Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefra Mariska. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah Pemodelian dan Simulasi Data yang berjudul Performance Evaluation of Priority Based Package Sorting Queue System Using Discrete Event Simulation. Ini berfokus pada simulasi sistem antrian perjalanan paket menggunakan metode Discrete Event Simulation dengan framework SIMP. Latar belakang dan tujuan, ini latar belakang oleh meningkatnya volume paket akibat pertumbuhan e-commerce yang dapat menyebabkan penyebabnya antrian dan bottleneck pada proses penyartinan. Untuk mengevaluasi berbagai kondisi operasional tanpa mengganggu sistem nyata, penelitian ini menggunakan Discrete Event Simulation berbasis SIMP. Tujuan penelitian ini adalah membangun simulasi sistem penyerahan paket berbasis prioritas, membandingkan 4 skenario operasional, serta mengevaluasi performanya menggunakan 4 indikator utama, yaitu average waiting time, average queue length, process package, dan resource utilization. Selanjutnya alat penelitian. Penelitian diawali dengan menentukan parameter simulasi, kemudian membangun model discrete event simulation. Selanjutnya, sistem menghasilkan kedatangan paket dan menerapkan mekanisme priority queue pada proses penyartiran. Setelah itu, simulasi dijalankan menggunakan Monte Carlo sebanyak 1000 iterasi untuk memperoleh hasil yang lebih reliable. Terakhir, seluruh indikator performa dikumpulkan dan dibandingkan untuk menentukan skenario dengan kinerja terbaik. Setelah mengetahui alat penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi yang saya lakukan secara langsung melalui Google Colab. Mulai dari pembuatan dataset dummy, pembangunan model simulasi, hingga visualisasi dan hasil dashboard. Yang pertama itu saya menggunakan library SIMP. Ini digunakan untuk membangun simulasinya. Kemudian saya mengeset parameter simulasi digunakan seperti durasi simulasi, laju kedatangan paket, waktu pelayanan, dan probabilitas paket ekspres. Parameter inilah yang menjadi dasar seluruh proses dimulai. Selanjutnya, dalam kelas sistem sortir, di sini dibangun kelas sistem sortir yang merepresentasikan sistem penyerahan paket. Pada priority resource ini digunakan sehingga paket ekspres memperoleh prioritas lebih tinggi dibandingkan paket reguler ketika memasuki antrian. Masuk ke function proses paket, ini digunakan untuk mensimulasikan proses paket mulai dari masuk antrian, menunggu giliran diproses hingga keluar dari sistem. Masuk ke generator kedatangan paket, inilah di tempat saya membangun data dummy-nya. Pada pada bagian ini data dummy tidak berasal dari dataset nyata, melainkan dibangkitkan secara acak menggunakan distribusi Poisson. Setiap paket memiliki waktu kedatangan, jenis paket, dan prioritas hingga menyerupai kondisi operasional gudang. Dengan demikian, data simulasi yang digunakan dapat memperoleh proses penyerahan paket secara realistis. Kemudian masuk ke sini, saya mulai menjalankan simulasinya. Setelah seluruh komponen selesai dibangun, fungsinya digunakan untuk melakukan simulasi. Kemudian ini masuk ke skenario simulasi. Saya menggunakan 4 skenario. Yang pertama normal, kemudian skenario 2 terjadinya lonjakan, ketiga itu adanya tambahan petugas paket, keempat ketika didominasi oleh paket ekspres. Selanjutnya saya menjalankan Monte Carlo sebanyak loop iterasi sebanyak 1000 iterasi. Setelah dijalankan Monte Carlo ini dari seluruh eksperimen, hasilnya seperti ini. Kemudian hasilnya berdasarkan hasil simulasi, peningkatan arrival rate menyebabkan waiting time dan queue length meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih padat ketika jumlah paket yang datang meningkat. Penambahan jumlah petugas pada skenario tertentu berhasil mengurangi waiting time dan meningkatkan performa sistem meskipun beban sistem tetap tinggi. Selain itu, menggunakan priority queue memberikan prioritas pelayanan pada paket ekspres sehingga waiting time lebih rendah dibandingkan paket reguler. Bisa dilihat di sini ada grafik waiting time reguler menggunakan box plot.
Box plot ini menunjukkan distribusi waiting time paket reguler pada setiap skenario stimulasi. Nah, skenario yang dengan arrival rate tertinggi ini pada 2 memiliki variasi waiting time yang lebih besar dibandingkan kondisi normal. Yang ini adanya beberapa outlier menunjukkan bahwa dalam beberapa iterasi terjadi kondisi antrian ekstrim akibat tingginya kepadatan sistem. Kemudian selanjutnya pada grafik waiting time. Ini dilakukan perbandingan waiting time yaitu average weighted express dan regular. Berarti Q memberikan keuntungan pada paket ekspres karena paket diproses lebih cepat dibandingkan reguler. Namun mekanisme ini menyebabkan waiting time pada meningkat terutama ketika proporsi paket ekspres meningkat. Selanjutnya grafik utilasi. Utilasi sistem ini dilakukan yang pertama normal, dengan paling ekstrim di sini skenario 2. Nah, pada skenario dengan utilitas mendekati atau melebihi 1, sistem mulai mengalami overload sehingga waiting time-nya meningkat secara signifikan. Kemudian queue length, rata-rata panjang antrian. Karena skenario 2 itu terjadinya lonjakan antrian, maka ini paling mendominasi antara seluruh skenario. Panjang antrian meningkat pada skenario dengan arrival rate tertinggi, yaitu skenario 2. Hal ini menunjukkan bahwa paket datang lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem dalam proses paket. Saya juga menggunakan distribusi waiting time reguler untuk melihat dari seluruh iterasi. Distribusi yang cukup lebar menunjukkan adanya variasi performa sistem akibat sifat stokastik pada proses kedatangan. Bisa dilihat di sini frekuensinya, waiting time-nya. Nah, selanjutnya trend waiting time per iteration. Grafiknya digunakan untuk menunjukkan perubahan waiting time paket reguler pada setiap iterasi digunakan simulasi untuk masing-masing skenario. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat ini skenario 2 lonjakannya sangat ekstrim dibandingkan yang lain. Grafik tren iterasi menunjukkan fluktuasi waiting time akibat sifat stokastik sistem. Namun setelah banyak iterasi, nilai rata-rata cenderung stabil sehingga hasil simulasi dari anggap representatif. Kemudian masuk ke confidence interval. Nah, hal ini digunakan karena untuk melihat stabil sistem dimulai dari simulasi berdasarkan rata-rata dan standar deviasi waiting time paket reguler pada setiap skenario. Bisa dilihat di sini pada skenario 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi itu ya skenario 2. Nah, terus hasilnya berdasarkan hasil simulasi, skenario dengan arrival rate tertinggi menghasilkan waiting time yang lebih besar dibandingkan kondisi normal. Ini normal karena menunjukkan bahwa peningkatan jumlah paket menyebabkan sistem menjadi lebih padat. Nah, penambahan jumlah petugas pada skenario 3 ini berhasil mengurangi waiting time dan panjang antrian secara signifikan. Kemudian pada skenario keempat dominasi ekspres ini, waiting time paket reguler meningkat akibat mekanisme priority queue yang memberikan prioritas lebih tinggi kepada paket ekspres. Untuk skenario terbaik dan terburuk, yang terbaik itu ada skenario 3 karena adanya tambahan petugas, maka lonjakannya tidak tinggi. Kemudian yang skenario terburuk itu adalah skenario 2 yang terjadinya lonjakan paket itu tadi. Ini gap waiting time-nya untuk melihat perbandingan waiting time antara ekspres dan reguler. Yang paling rendah itu yang skenario 3, paling tinggi skenario 2. Ini ada heatmap kinerja sistem untuk visualisasi performa masing-masing skenario. Selanjutnya, heatmap ini menunjukkan kalau skenario dengan arrival rate tertinggi memiliki waiting time, utilization, dan queue yang lebih besar dibandingkan kondisi normal di sini. Ini untuk melihat correlation hubungan antar variabel performa sistem. Di sini bisa dilihat utilization dan queue length memiliki hubungan positif terhadap waiting time. Semakin tinggi utilization system, semakin besar waiting time.
Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa perilaku model di simulasi sesuai dengan teori sistem antrian MMC periode Q. Beberapa indikator validasi digunakan. Waiting time meningkat karena arrival rate meningkat. Waiting time menurun ketika jumlah petugas bertambah. Priority queue mempercepat pelayanan paket express. Kemudian yang terakhir yaitu utilitas sistem meningkat ketika beban sistem meningkat. Berdasarkan tabel ini, dari seluruh skenario dengan arrival rate tertinggi memiliki waiting time dan utilitas yang lebih besar dibandingkan kondisi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model simulasi menghasilkan perilaku dan kondisi dengan teori queue sistem terbaik. Insight-nya ini, hasil simulasi menunjukkan bahwa performa sistem antrian sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara arrival rate dan kapasitas pelayanan. Ketika jumlah paket meningkat tanpa penambahan petugas, sistem mengalami peningkatan waiting time dan queue length secara signifikan. Penambahan petugas terbukti menjadi solusi efektif untuk mengurangi kepadatan sistem. Namun, penerapan priority queue juga menunjukkan trade-off di mana paket ekspres memperoleh pelayanan lebih cepat, sementara paket reguler mengalami waiting time yang lebih tinggi. Simulasi berhasil digunakan untuk menganalisis pengaruh arrival rate, jumlah petugas, priority queue terhadap performa sistem antrian terhadap paket. Hasil simulasi menunjukkan bagaimana perubahan parameter sistem mempengaruhi waiting time, queue length, dan utilization. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan arrival rate itu menyebabkan waiting time, queue length, utilization meningkat, penambahan jumlah petugas efektif, mengurangi kepadatan sistem. Kemudian yang ketiga itu priority queue berhasil mempercepat pelayanan paket ekspres, namun meningkatkan waiting time paket reguler. Terus yang keempat, sistem menunjukkan perilaku yang konsisten dengan teori MMC priority queue. Yang terakhir, simulasi dengan 1000 iterasi menghasilkan output yang lebih stabil untuk sebuah sistem. Selanjutnya untuk dashboard. Setelah proses simulasi selesai dijalankan pada kolab ini, hasilnya saya visualisasikan dengan dashboard. Saya menggunakan bantuan Streamlit. Dashboard ini memungkinkan pengguna memilih skenario simulasi melihat perbedaan indikator performa secara langsung. Di sini kita bisa memilih berbagai macam skenario yang ada. Ketika saya memilih semua skenario, pada bagian kiri terdapat menu filter dan kontrol untuk digunakan simulasi yang ingin ditampilkan. Jika memilih semua skenario itu, dashboard menghasilkan hasil perbandingan dari keempat skenario sekaligus. Ini waiting time. Jadi di sini skenario 2 terdapat lonjakan hal ekstrim. Tingkat utilitas petugasnya di 53%. Distribusi waiting time regulernya, kemudian ini trennya, kemudian heatmap kinerja tadi. Untuk jika memilih skenario normal, di bagian atas ditampilkan indikator utama seperti average waiting time, express, reguler, kemudian average queue length, utilitas petugas, kemudian total paket. Kita bisa memilih ke skenario kedua. Ini makin naik, queue length-nya juga sangat tinggi. Total paket di prosesnya 3 juta. Kemudian ketika skenario 3 itu untuk tambahan petugas, queue length-nya menurun, total paket di prosesnya juga banyak, sama dengan yang kedua. Yang keempat yang lebih tinggi daripada ketiga. Pada waiting time ini, grafik membagi performa keempat skenario secara langsung.
Grafik ini pada skenario 1, 2, 3, 4 ini digunakan untuk membandingkan performa keempat skenario secara langsung sehingga memudahkan identifikasi skenario terbaik. Kita coba lagi untuk skenario keempat. Ketika peningkatan proporsi paket express, nah terlihat bahwa waiting time paket express itu tetap rendah walaupun lebih tinggi daripada yang normal. Namun performa kolesterol masih belum lebih baik dibandingkan skenario penambahan petugas di skenario ketiga. Ini sangat rendah semuanya. Berdasarkan seluruh hasil pada dashboard, dapat disimpulkan bahwa skenario 3 itu penambahan petugas penyortiran memberikan performa terbaik karena menghasilkan waiting time dan queue length paling rendah dengan utilitas sumber daya yang tetap efisien. Kesimpulannya, model ini berhasil membangun simulasi sistem ancaman penyerahan paket menggunakan discrete event simulation. Kemudian simulasi berhasil mengevaluasi 4 skenario operasional dengan Monte Carlo dan didapatkan insight berupa skenario ketiga memberikan performa terbaik. Dan terakhir, dashboard yang dibangun ini digunakan untuk mempermudah mengetahui hasil simulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.